Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat ya teman-teman semua ya. Hari ini kita diskusi terkait tugas ketiga ya, di mana tugasnya itu membuat sebuah agenda yang ada kaitannya dengan bela negara di satu institusi atau di satu dinas. Nah, untuk dinasnya mungkin kita sepakati dulu di RSUD aja ya, di RSUD Samsudin ya, gitu di Rumah Sakit Bunut. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa terkait dengan nilai bela negara itu kan kita sudah pelajari ya. Itu ada 6. Yang pertama cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, lalu kemudian setia kepada Pancasila, lalu rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian memiliki kemampuan awal bela negara dan semangat mewujudkan negara yang berdaulat. Karena ini tugas kelompok, nanti saya akan tanya satu-satu untuk memberikan idenya ya masing-masing ya. Jadi isinya mungkin terkait dengan aksi yang akan dilakukan terkait dengan nilai-nilai bela negara. Nah, yang pertama mungkin untuk nilai bela negara cinta tanah air ke Bu Novi dulu deh. Gimana Bu Novi? Silakan. Kalau menurut saya yang cinta tanah air ya, di sini ada indikatornya, menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI. Kalau temanya itu untuk 17 Agustus, bagusnya sih lomba kebersihan ruangan sama menghias ruangannya, ruang kerjanya, persatuan divisi gitu. Oke, jadi mungkin dekorasi gitu ya? Ya, betul. Temanya tema kemerdekaan ya? Bagus sih itu. Gimana teman-teman yang lain? Ya, bagus Pak. Oke, sementara kita catat itu dulu ya. Jadi lomba kebersihan ruangan kerja atau dekorasi ruangan kerja temanya kemerdekaan dan persatuan. Oke, karena tadi Bu Novi kan masih menyinggung tentang indikator menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI ya. Nah, kalau untuk dari Bu Fitri sendiri gimana Bu Fitri? Ada usulan? Kenapa? Kalau untuk aksinya, kalau menurut aku yaitu mengadakan program penanaman pohon. Jadi satu pegawai itu menanam satu pohon biar lingkungannya asri. Oke, jadi bisa juga tuh, bagus juga tuh. Nanam jadi satu pekerja satu pohon gitu ya. Oke, gimana teman-teman yang lain? Setuju? Setuju. Oke ya, kalau setuju kita bungkus ya. Tapi boleh tambahan mungkin kalau misalnya pun bukan dari pegawai atau keluarga mau ikut partisipasi, itu boleh. Oke. Oke, jadi kalau ada keluarganya mau partisipasi juga boleh, tapi tetap sih kalau menurut saya sih ditekankan kepada pekerjaannya dulu ya. Jadi tapi kalau keluarganya mau ikutan juga jauh lebih bagus ya. Jadi bisa ditanamin di lingkungan RSUD Samsudin ya. Oke ya. Nah tapi yang cinta tanah air ini indikatornya kan ada banyak juga ya. Tambahin lagi lah ya indikatornya ya. Pak Reza, gimana Pak Reza? Ada usulan lain nggak? Ya Pak, untuk cinta tanah air kan ada indikatornya, nggak cuma hanya menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI. Ada juga indikator-indikator lain yang saya rasa mungkin bisa ditambah dengan mengenal wilayah tanah air ya. Mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme ke daerahannya. Jadi itu juga salah satu bentuk wujud cinta kepada tanah air. Nah, aksinya mungkin bisa dengan cara lomba tari daerah, lomba busana adat daerah, atau dengan lomba musik daerahnya masing-masing. Dan itu juga untuk bentuk keanekaragaman bangsa Indonesia, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, jadi usulan aksinya itu terkait dengan lomba tari, busana, makanan atau musik daerah ya. Oke, ini bagus juga nih Pak Reza nih. Nah, tapi mungkin harus karena suasana pandemi ini gitu ya, mungkin agak dibatasi. Kalau untuk yang busana kayaknya bagus tuh. Jadi mungkin semua pekerja pada pakai ya, khusus tanggal 17 Agustus gitu ya. Iya, betul, Pak. Nah, itu bagus juga tuh. Gimana yang lain tuh, ada usulan atau masukan terkait saran Pak Reza? Oke, siap Pak.
terkait lomba-lomba kan sekarang dibatasi sama corona ya. Ya, Gimana kalau misalnya lomba-lombanya diadain virtual jadi di sosmed banyak atau seperti itu? Terima kasih. oke, bisa jadi via sosmed gitu ya. Bisa jadi memang lombanya mungkin kalau kayak lomba apa, lomba tari gitu ya, atau lomba musik juga bisa mereka ngirimkan apa videonya gitu ya, itu nggak masalah juga, bagus juga itu. Jadi memitigasi resiko penularan COVID gitu ya. Oke, bagus ya. Nah, tadi kan kalau nilai bela negara yang pertama cinta tanah air nih. Yang kedua deh sekarang sadar berbangsa dan bernegara. Coba Bunia, gimana Bunia? Suaranya Bunia belum di-unmute ya? Iya, maaf. Oke. Oke. Nilai bela negara yang kedua itu sadar berbangsa dan bernegara. Indikatornya rukun dan berjiwa gotong royong dalam bermasyarakat. Oke. Karena sekarang masih corona, mungkin aksinya bisa kita buatkan itu seminar virtual gratis untuk masyarakat agar dapat menjaga kesehatan dalam pandemi. Jadi seminarnya itu misalnya untuk corona sekarang nih bisa kita kasih tahu tipsnya apa aja, mengajak masyarakat atau semua lingkungan sekitarnya juga gitu biar Oke. Oke, Bunia. Udah ya tadi ya. Tadi jaringan saya agak sedikit bermasalah. Jadi tadi apa seminar virtual ya, berarti yang Bu Nielince ya. Oke, itu idenya bagus juga tuh. Jadi kalau via Zoom akses partisipannya terbatas, bisa juga dilakukan di live Instagram atau di live YouTube di RSUD gitu ya. Jadi untuk yang bertanya mungkin bisa dilakukan di sana ya. Jadi temanya mungkin terkait dengan COVID atau dengan misalkan bisa juga TBC kayak sekarang yang sedang dilaksanakan terkait dengan TBC kan ya. Bisa COVID atau misalkan materi yang lain tapi konsepnya seminar secara virtual. Ada usul atau masukan dari yang lain terkait usulan atau aksi yang akan dilaksanakan? Gimana? Setuju dengan usulan Bu Nia? Setuju, Pak. Oke, bungkus ya kalau setuju ya. Berarti udah 2 tuh. Kita 4 lagi nih yang belum. Oke, yang ketiga, setia kepada Pancasila. Sekarang dari Siti Lastri deh. Bu Siti Lastri silakan. Buat nilai bela negara setia pada Pancasila, indikator sikap dan perilakunya kan saling membantu dan tolong menolong antar sesama sesuai nilai-nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan. Ini ya. Ya. Mungkin program bakti sosial dalam rangka Penyuluh RI. Bakti sosial artinya. Terus kalau programnya sih lebih boleh ke rumah sakit ya, bisa kita ke warga masyarakat gitu mungkin entah itu pemeriksaan Oke. Jadi bakti mungkin bisa bakti sosial yang emang kayaknya lagi diperluin di saat itu tuh apa, kita juga bisa konfirmasi dulu atau mungkin minta masukan sama bagian yang ini ya yang lebih tahu gitu yang diperluin buat apa di saat itu. Oke, jadi adanya program bakti sosial ya? Iya. Oke, Bu Siti Lastri, terima kasih. Bu Novi, gimana usulan Bu Siti Lastri kira-kira? Bakti sosialnya, kalau saran saya sih, gimana kalau misalkan ke panti jompo atau enggak yatim piatu, setidaknya kan dalam kondisi seperti ini, mereka kekurangan ini ya, apa namanya? Pemasukan mungkin ya. Oke. Bagus ya usulan Bu Novi ya. Terus mungkin usulan dari Pak Sobandi.
selaku pemilik RSUD, apa usulan Bu Siti Lastri gimana? Ya sih saya setuju aja Pak. Memang resource itu memang diperlukan ya dalam kondisi begini. Jadi sesuai gitu kan dengan keadaan sekarang. Oke, siap. Kalau begitu setuju ya bungkus ya yang ketiga ya. Oke, karena Pak Sobandi tadi memberikan saran, lanjut aja Pak Sobandi lagi ya. Nilai bela negara untuk rela berkorban untuk bangsa dan negara, kira-kira idenya seperti apa Pak Sobandi? Kalau bagi saya Pak, untuk yang nilai bela negara yang rela berkorban, Ya. yang rela berkorban untuk bangsa dan negara, di mana indikator sikap dan perilakunya yaitu membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Ya. Jadi rencana aksi yang saya usulkan yaitu Pak program konsultasi gratis spesialis anak Pak. Jadi pemeriksaan anak secara gratis gitu Pak di RSUD. Jadi kan kadang-kadang sekarang gitu kan kalau untuk di puskesmas itu kan nggak tercover ya Pak ya. Jadi kalau di RSUD itu fasilitasnya udah lengkap gitu kan dokter spesialisnya. Jadi saya usulkan. Tambahan boleh Pak Cek? Itu aja Pak. Oke, mangga silakan tambahannya silakan. Gimana kalau misalkan kayak operasi apa gitu? Hitan gitu ya? Ya. Dan masa. Oke, boleh, bagus juga tuh. Jadi ya konsultasi, terus ada juga operasi hitan gratis ya, gitu ya. Bisa ditambah. Kalau konsultasi gratis anak mungkin Dokter Jeffrey mungkin ya Pak Sobandi ya. Iya. Oke, siap. Bagus tuh idenya tuh. Kita bungkus ya, berarti udah 4 tuh. Terus sekarang nilai bela negara yang kelima ya, memiliki kemampuan awal bela negara. Bu Rizka, coba Bu Rizka. Ada usulan Bu Rizka? Memiliki kemampuan awal bela negara Ya. terkait indikator senantiasa menjaga kesehatan, sehingga memiliki kesehatan fisik sama mental yang baik. Gimana kalau diadakannya program donor darah dan general check up gratis, nah terutama untuk kalangan veteran sebagai wujud kita menghargai para pejuang kita terdahulu gitu. Oke. Bagus banget. Cocok ya. Jadi untuk menghargai para veteran ya. Menghargai ya. Iya. Oke. Bu Siti Lastri gimana? Setuju nggak Bu Siti Lastri? Setuju. Oke, Bu Is gimana Bu Is? Setuju? Setuju Pak. Oke, setuju ya. Oke, berarti udah 5 nih. Nah, kalau gitu sekarang Bu Is deh, semangat mewujudkan negara yang berdaulat nih. Aksinya kira-kira kita seperti apa ya? Kita akan termasuk tantangannya di era pandemi sekarang ya, negara yang berdaulat terkait indikatornya menerapkan jiwa semangat dan nilai kedaulatan keperjuangan 1945. Mungkin kita bisa tetap mengadakan upacara atau lomba-lomba, cuman mekanismenya mungkin yang akan dirubah menyesuaikan dengan kondisi sekarang yang masih pandemi gitu. Jadi semuanya kita lakukan secara virtual. Intinya sih supaya agar masyarakat juga atau lingkungan karyawan juga tetap bisa mengenang momen-momen itu gitu, momen-momen kemerdekaan kita gitu, walaupun dengan kondisi yang terbatas gitu, jadi itu tetap bisa dilaksanakan gitu. Kitanya aja yang fleksibel untuk menyesuaikan dengan keadaan sekarang sih paling gitu. Oke, bagus banget nih Bu Is ya. Bagus Bu. Iya. Jadi apapun kondisinya tetap tidak menghalangi kita untuk bisa melakukan bela negara ya mungkin ya teman-teman ya. Ada usulan lain mungkin teman-teman, bebas silakan. Atau sudah cukup? Itu udah semua poin ya Pak? Sudah sih kita 6 kan, karena nilai bela negara itu ada 6 ya. Jadi yang pertama cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara, terus juga semangat mewujudkan negara yang berdaulat. Nah itu. Nah terus juga teman-teman perlu teman-teman ketahui juga ya bahwa kita menjaga protokol, kemudian menggunakan prokes gitu ya, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, itu juga sebagai salah satu wujud dari bela negara juga sebetulnya di zaman sekarang ya. Nah itu teman-teman. Nah mungkin ada usulan lain teman-teman terkait tugas kita yang ini? Saya rasa cukup Pak saya.
Cukup ya. Bu Fitri? Saya cukup, Pak. Pak Reza, oke. Bu Fitri ada? Oke. Bu Nia Lince? Cukup. Siti Lastri? Oke. Pak Sobandi, oke. Cukup Pak bagi saya. Bu Rizka? Oke. Bu Is? Oke Pak, semuanya udah cukup. Oke. Kalau semuanya sudah oke, nanti saya buatkan PowerPoint-nya, terus kita sebelum kita kirimkan, kita evaluasi lagi bareng-bareng ya teman-teman ya. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih atas kehadirannya dan kesempatannya pada hari Sabtu ini. Terima kasih teman-teman semua, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.